Halo, selamat datang di channel YouTube gue di Ini Trisha. Waktunya kita lasik alias waktunya kita kilas balik. Di video pertama lasik kali ini gue mau ngebahas soal tradisi unik tahun baruan di berbagai negara. Gak semuanya sih, kayak cuma beberapa aja. Gue bakal ngasih tahu kalian 12 tradisi unik dari 12 negara. Yang pertama, datang dari negara Filipina. Orang-orang Filipina itu kalau mau tahun baruan, mereka biasanya nyiapin barang-barang yang serba bulat. Dari makanan, barang-barang, hias-hiasan rumah, sampai ke pakaian juga bulat. Motifnya tuh kayak polkadot-polkadot gitu deh. Itu dipercaya dapat memberikan kemakmuran di tahun berikutnya. Yang kedua, datang dari negara Spanyol, yaitu memasukkan 12 biji anggur ke dalam mulut. Itu gimana sih maksudnya? Jadi tuh terserah mau anggur apa aja, mau anggur merah, anggur ungu, anggur hijau, anggur kuning. Anggur kuning ada nggak ya? Oke, balik. Jadi 12 anggur itu dimasukin sambil dihitung mundur. Jadi sebelum jam 12 dimasukin tuh 12, 11, 10, 9, 8 sampai 1. Nanti tepat di jam 00.00 anggur itu yang udah masuk dalam mulut dikunyah. Itu katanya dipercayai dapat memberikan keberuntungan. Yang ketiga, itu datang dari negara Puerto Rico. Siapa sih yang kalau dengar kata Puerto Rico tuh langsung keingetnya lagu Justin Bieber? Despacito. Oke, lupain, salah fokus. Jadi negara Puerto Rico ini kalau tahun baruan tepat di jam 12 malam mereka menyiapkan satu ember penuh air, kemudian membuang air tersebut melalui jendela. Itu dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat. Yang keempat dari negara Bolivia. Jadi di negara Bolivia ini kalau tahun baruan itu mereka membuat kue dan memasukkan satu koin ke dalam kue tersebut. Terserah sih, kayak misalkan nih kita nyiapin malam tahun baruan tuh kan lagi rame-rame. Kita nyiapin 20 kue gitu, 20 potong kue. Nanti dari salah satu kue itu dimasukin koin. Jadi siapa orang yang ngedapetin kue, ada koinnya, dia bakal dapat keberuntungan di tahun berikutnya. Agak bahaya juga ya. Kalau misalkan tiba-tiba koinnya ketelan gimana? Yang kelima datang dari negara Irlandia, yaitu kebiasaan mereka ini agak boros ya. Udah tadi buang air, boros air, sekarang boros makanan. Ini nggak ngebuang sih, ini ngelemparin roti ke tembok. Mubazir banget nggak sih buang-buang roti ke tembok? Itu dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat, sama juga kayak Puerto Rico tadi sih. Biarin pesawatnya lewat dulu. Kebiasaan ini itu dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat, sama juga sih kayak yang Puerto Rico tadi kan mengusir roh jahat juga. Begitu juga dengan Irlandia, melempar roti ke tembok itu tandanya mengusir roh-roh jahat. Yang keenam, dari negara Estonia, yaitu dengan makan 7 hingga 12 kali. Waduh, nggak enak tuh ya makan sebanyak itu. Tapi jangan salah, di Estonia semakin kamu banyak makan di hari tahun baru, itu kamu akan mendapatkan kelimpahan di tahun berikutnya. Kepercayaan mereka sih gitu ya. Semakin kamu makan banyak, semakin kamu mendapat kelimpahan yang banyak juga di tahun berikutnya. Ya, 7-12 kali. Mungkin yang hobi mukbang atau yang hobi banget makan nih, kayaknya happy banget nih kalau denger ini ya. Yang ketujuh itu negara Afrika Selatan. Ini kebiasaannya bagus nih, yaitu tahun baruan bersih-bersih rumah. Tapi bersih-bersih rumahnya bukan bersih-bersih rumah biasa. Bersih rumahnya itu agak ekstrim. Kok ekstrim sih? Iya, ekstrim banget. Karena mereka itu kalau tahun baruan pas di jam 12 malam itu mempersiapkan barang-barang atau furniture lamanya dari tahun 2020 atau furniture lama itu dibuang melalui jendela. Tadi udah buang air, terus yang kedua tadi udah ngelempar roti ke tembok. Sekarang ngelempar furniture dari jendela. Kurang bahaya apa coba nih? Ini kayaknya orang-orang Afrika Selatan kalau lagi tahun baru nih dalam rumah semua ya, atau nggak di tengah lapangan biar nggak kena lempar sama furniture-nya. Bayangin ngelempar furniture keluar jendela. Kalau misalkan ada orang di bawahnya kan ketimpa, bisa kan? Bahaya juga ya kan?
Tapi jangan salah, ini dipercaya dapat mengusir roh-roh jahat dan dapat mengusir kesialan. Sama juga sih, sama kayak yang Puerto Rico, sama si negara Irlandia tadi. Negara Irlandia juga kan ngelempar roti. Nah, ini sekarang ngelempar furniture dari jendela. Barang-barang mantan sama foto mantan boleh tuh dibuang buat kalian belum move on. Ayo. Tapi sayang juga ya kalau misalkan harus buang perabotan-perabotan gitu setiap tahun. Orang mah sayang-sayang perabotan supaya tahan lama kan sampai 10 tahun, 20 tahun. Ini malah dibuang. Yang ke-8. Oke, yang ke-8 itu dari negara Yunani, yaitu menggantung bawang bombay di dekat pintu masuk. Jadi menggantung bawang itu adalah simbol kelahiran dan dapat membuat awal yang baru. Kan tahun baru, awal yang baru. Jadi nanti pagi-pagi kalau anaknya udah bangun, kepala anaknya diketok pakai bawang bombay. Tuk 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 gitu. Yang ke-9 datang dari negara Jerman, yaitu memakan Pfannkuchen. Pfannkuchen. Tulisannya PFAN. Pfannkuchen. Ya mungkin yang anak Jerman bisa tulis di kolom komentar. Bener gak pelafalannya Pfannkuchen? Jadi sebenarnya Pfannkuchen ini tuh kayak roti donat biasa, roti donat yang ditaburin gula putih gitu, sama isi selai di dalamnya. Biasanya orang-orang Jerman ngisinya kalau nggak pakai selai sama atau nggak alkohol. Tapi spesial untuk tahun baruan, mereka bikin Pfannkuchen dengan selai spesial, yaitu pokoknya mereka bikin Pfannkuchen ada banyak nih. Nanti beberapa Pfannkuchen itu diisi sama selai yang rasanya tuh nggak enak banget. Kayak misalkan diisi wasabi, atau diisi garam, atau dikasih kecap asin, atau diisi pakai sambal. Itu nanti yang makan, yang kedapetan Pfannkuchen isi nggak enak itu bakal mendapatkan kesialan di tahun berikutnya. Waduh. Yang ke-10 datang dari negara Swiss, yaitu melempar atau membuang krim ke lantai. Biasa orang Swiss ini itu ya ngebuang krim aja. Jadi kalau kalian punya whipped cream atau mayones atau enggak krim apapun gitu, itu dibuang ke lantai. Dapat dipercaya sebagai memberikan keberuntungan dan kemakmuran di tahun berikutnya. Ya lumayan lah ya, ini nggak buang-buang uang banget, tapi mubazir juga sih, jangan dicontoh ya. Yang ke-11 dari negara Brazil, yaitu menghanyutkan atau membuang bunga putih ke laut. Jadi setiap tahun baru, nggak tengah malam sih, ya bisa juga tengah malam, cuman kan nggak mungkin ya ke pantai malam-malam ya. Orang Brazil menghanyutkan bunga berwarna putih, bunga apa aja yang pastinya warna putih, ke laut untuk diberikan ke dewi. Dengan harapan dengan mereka membuang bunga putih itu ke laut, dewi-dewi akan mengabulkan permintaan mereka. Yang ke-12 datang dari Kanada. Ini agak ekstrim juga ya buat kalian yang gak tahan nih. Orang-orang Kanada akan melompat ke dalam English Bay. English Bay itu apa sih? English Bay itu laut. Jadi mereka bakal berenang tuh pas tahun baru di laut. Bayangin dong tahun baruan Desember, Januari kan tuh dingin banget ya, masih musim dingin. Buat kalian yang nggak tahan, jangan coba-coba deh ya. Bisa masuk angin. Tradisi ini dikenal dari tahun 1820 dengan sebutan Polar Bear Swim. Ini diartikan sebagai menyambutnya tahun baru, menyambutnya keberuntungan baru. Yang ke-13. Jadi sebenarnya ada 12 sih, cuman gue kasih bonus 1. Yaitu dari negara Ekuador. Kebiasaan orang Ekuador ini kalau tahun baruan itu membakar orang-orangan sawah. Sebenarnya nggak orang-orangan sawah aja sih, jadi mereka membakar perabotan yang udah lama juga dibakar gitu, sama boneka apa aja, nggak orang-orangan sawah aja. Bonekanya bisa kalian bikin sendiri juga. Kayak contohnya boneka ini nih, kalian tahu nggak sih kalau counter HP Vivo, Oppo gitu tuh depannya tuh suka ada balon robotnya mereka. Nah itu tuh kayak boneka gitu tuh, boneka balon gitu, itu juga dibakar sama mereka. Itu katanya dapat membuang sial dan memberi keberuntungan yang banyak, yang baru di tahun berikutnya. Oke, jadi itu aja gengs tadi
13 kebiasaan dari 13 negara yang udah gue sebutin tadi. Sebenarnya nggak perlu dicontoh juga ya, soalnya ya terserah kalian sih mau nyontoh apa enggak, itu kan udah tradisi dari negara sana ya, udah turun temurun gitu. Cuman kalau dicontoh kayaknya agak bahaya dan boros juga ya. Udah kita yang biasa-biasa aja tahun baruannya, oke? Makasih semuanya udah nonton video gue, video pertama. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, karena setiap masukan dari kalian itu sangat berpengaruh buat channel YouTube gue ke depannya. Gue bakal ngupload video setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Itu gue bakal bahas tentang lasik dulu sih. Sebenarnya bakal ada segmen baru, cuman gue masih belum berani. Cuman ya udah, ditunggu aja. Bye. Kalian bakar, kalian tahu nggak sih kayak ngulang lagi.